karena nanti ada penjelasan tentang jamak, qashar dan jamak, qashar dan jamak qashar. Ada jamak, ada qashar, ada jamak qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan qasrud dhuhri wal asri wal isya'i rak'ataini rak'atain. Adaan wa qadaan la faitatil hadiri walal maskuki annaha faitatu hadirin aw safarin. Was safaru tawilu yaumani mu'tadilani bisairil afqali wal itmamu afdalu illa fi thalathi marohilah waliman wajada fi nafsi karohatal qasri. Kita sudah masuk ke bab sholat musafir, sholat orang yang melakukan perjalanan. Ibu catat nanti dicari sendiri, saya bacakan. Perintah sholat qashar bukan hanya dari Nabi, tapi Allah. Di surat An-Nisa 101. Yang sempat buka Google. An-Nisa 101. Jadi perintah untuk sholat qashar bukan hanya dari Nabi, tapi Allah. Begitu pentingnya, begitu utamanya orang tidak boleh meninggalkan sholat sampai Allah, mohon maaf, mengingatkan kepada kita. Bagaimana ayatnya? Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyuftinakum. Kata Allah, wa idza darabtum, apabila kamu bepergian fil ardi, di bumi, falaisa 'alaikum junahun an taksuru, maka kalian tidak berdosa kalau kalian menyingkat. Qashar itu artinya menyingkat, meringkas. 4 rakaat jadi 2 rakaat, separuhnya. Minas shalah, dari sholat. In khiftum ayyuftinakum, dan kamu kalau takut ada fitnah, ada ancaman dari musuh, terutama alladzina kafaru, orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, karena sesungguhnya orang kafir itu adalah aduwwan mubina, musuh yang nyata. Di sini ada beberapa dari ayat ini tafsirannya, ada beberapa alasan orang kenapa qashar. Ingat Bu ya, perhatikan baik-baik. Ada jamak, ada qashar, ada jamak qashar. Jadi jangan salah persepsi. Min sana corpori sano. Bahasanya ke sana, ngamalinnya ke sono. Tak nyambung. Itu maksudnya. Apa artinya Bu? Min sana corpori sano. Di dalam. Pinter semua. Kalau saya tanya definisi qashar cuma luar biasa, hebat-hebat. MD kita nih go internasional. Jadi kata Allah, kalau engkau dalam berperjalanan kamu bisa qashar. Ingat Bu ya, kalau dari ayat ini yang boleh qashar, meringkas sholat dari 4 rakaat jadi 2 rakaat kalau ada perjalanan. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya, in khiftum ayyuftinakum alladzina kafaru. Tapi ada yang kedua, boleh qashar kalau keadaan darurat, ada musuh. Nah, di kias zaman sekarang tak mungkin ibu keluar dari rumah ketemu sama Israel. Ketemu sama Israel kira-kira. Nggak ada. Berarti bukan musuh. Apa yang darurat? Seperti dokter mau mengoperasi pasien. Dia perkirakan kalau saya melakukan operasi, dia waktu duhur. Kalau saya melakukan operasi, ini pasti tak selesai asar sampai masuk maghrib. Berarti duhur dan asar berada dalam posisi dia mengoperasi pasien. Jangan pula ibu nanti ketika operasi sholat duhur dulu 4 rakaat, habis itu menjalankan operasi. Ketika dioperasi tak selesai asar, sudah adzan Allahu Akbar. Pak, mohon maaf Pak ya, saya masih sholat dulu. Mati tuh pasien. Nah, kalau dokter yang sudah tahu, kalau saya operasi biasanya sampai 6 jam. Operasinya usus buntu misalkan. Ususnya gede, karena memang badannya gede. Tebal dia ususnya. Harus digergaji misalkan. Misalkan, dokter tahu. Tapi kalau dokternya yakin ini tak sampai selesai, ini cuma sejam, ya tak masalah. Maka dalam kondisi seperti ini sudah masuk kategori in khiftum ayyuftinakum. Kalau ini kan masalah perang kan. Zaman sekarang mungkin tidak ada perang. Yang perang itu di Palestina. Maka dimasuk kiaskan, kan tadi sudah jelas. Orang yang qashar sholat, mesti harus ada perjalanan. Tapi ada juga orang yang qashar sholat, tak mesti harus perjalanan. Keadaan genting darurat, masalah nyawa orang. Nah, kalau ibu jangan coba-coba, kan ibu bukan dokter. Kenapa kok sholat? Ini Pak Ustadz, saya bahaya kalau keluar. Banyak orang-orang yang memfitnah saya Pak Ustadz. Termasuk orang-orang yang
Saya hutang sama dia. Dia mau nagih di luar Pak Ustaz. Jadi saya kosor aja di rumah. Ini tak betul. Karena males mau jalan ke Indomaret, becek, nah, jamak katanya. Enggak boleh begitu. Tapi memang jelas kalau jamak itu boleh. Hujan lebat yang sekiranya dia biasa berjamak ke masjid itu, tapi karena tak bisa berjamak, bisa jamak. Jadi ingat Bu ya, ada jamak. Jamak itu bahasa Indonesianya adalah mengumpulkan. Mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Asar sama duhur dikumpulkan di waktu duhur, itu jamak. Sholat asar dengan sholat duhur dilaksanakan di waktu duhur, itu jamak takdim. Kenapa takdim? Dimajukan. Kalau jamak takhir, duhur dilaksanakan di waktu asar. Namanya jamak itu dikumpulkan, takhir itu diakhirkan. Karena sholat duhurnya dilaksanakan di waktu asar. Ini yang pertama namanya jamak. Yang kedua kosor. Kosor tak mesti jamak, jangan salah. Jangan dianggap, oh kosor pasti jamak. Enggak. Mengkosor sholat ibu mau perjalanan kemana? Misalkan ke kampung. Ibu kalau sholat sudah sampai bandara. Adzan, sampai ke bandara adzan duhur. Tapi kata yang apa namanya? Yang pesawatnya bilang 15 menit lagi boarding. Ibu dengan wudhunya, dengan kencingnya, kan biasa orang Indonesia suka kencing. Asli nak mau kencing aja orang Indonesia. Yang dicari di mana-mana toilet mana toilet. Kenapa saya bilang? Saya juga gitu. Jadi kalau ibu diperkirakan, saya kalau sholat duhur 4 rakaat tak cukup waktu, saya ketinggalan. Boarding pass sudah masuk. Maka dalam keadaan seperti itu boleh kosor. Berarti sholat duhurnya jadi 2. Paham ya? Sekali lagi, ada jamak, dia mengumpulkan, ada kosor saja. Jangan dianggap setiap orang yang mengkosor sholat mesti harus jamak. Tidak. Sampai di sini paham? Lalu yang ketiga, sudahlah jamak juga kosor. Duhur sama asar dilakukan di depan, maksudnya di awal. Ibu sholat duhur, habis itu sholat asar di waktu duhur. Ibu kumpulkan waktunya namanya jamak, tapi ibu kosor 2 rakaat. Duhur jadi rakaat, setelah itu sambung asar jadi 2 rakaat. Ini namanya jamak kosor. Ada jamak, sholatnya dikumpulkan satu waktu, ada kosor, rakaatnya jadi ringkas jadi 2 rakaat. Ada yang ketiga, sudahlah jamak juga kosor. Sampai di sini masih mengawang-awang atau sudah bisa? Nah, nanti kita praktek. Saya bahas dulu selesai semuanya. Biar live streamingnya tidak terganggu. Ya, baik. Ini yang penting loh. Ini ilmu. Baik. Ya, jamak kosor. Nah, nanti kita bahas Bu ya. Nah, baik. Nanti kita sama-sama bareng-bareng praktek. Karena ini penting. Banyak. Terus berapa hari nanti ada di sini semua. Baik, saya jelaskan di sini. Perhatikan baik-baik. Wasafaru tawil yaumani mu'tadilani bisairil asqal. Syarat untuk bisa kosor itu, salat musafir ini, perjalannya 2 hari 2 malam. Jalan kaki. Iya kan? Kalau sudah jalan kaki 2 hari 2 malam, itu sudah sampai ke batas perjalanan. Sekarang naik pesawat, maka bukan ngitungnya pakai seperti itu, tapi dihitung 2 marhalah. 1 marhalah itu 40.320 km. 40.320 km 1 marhalah. Syarat daripada mengkosor sholat 2 marhalah. Berarti 40.320 ditambah 40.320 kali 2. Gimana sih? 80 ya? 86. Nah, ada yang mengatakan 80, 81, 82, 83 sampai yang lebih utama kalau saya ikut madhab Syafi'i 89 km. Kira-kira ya, enggak, saya kan harus urutkan Bu. Jadi Ibu, artinya tuh kata Pak Ustadz 89 km, kata Ustadz ini kok marhalah? Apa sih marhalah? Ah, nanti Ibu tahu juga marhalah itu istilah bahasa Arab. 1 marhalah itu 40.000 km.
meter. Kalau di sini sampai ke Tanjung Pinang sampai nggak 89. Nggak sampai. Tapi kalau sampai ke Bintan, nah, kalau saya ukur kemarin kalau langsung ke Pelabuhan Tanjung Pinang belum sampai. Tapi kalau ibu sampai ke Gijang, ke Bintannya sampai. Belum. Apalagi ibu berangkat dari Punggur. Karena yang dihitung bukan dari rumah Tiban, bukan dari rumah Bengkong Sainayon. Ibu jangan hitung dari sini, tapi tapal batasnya. Dihitung, jadi ibu kalau mau niat kosor jamak, dihitung dari bandaranya. Jangan ibu hitung dari Tiban, dari Bengkong. Pak Ustadz ditengok dari jalan, enggak. Harus keluar dari batas. Tapal batasnya di mana? Baik. Nanti kita bahas, Bu ya. Kita bahas. Nanti pertanyaan saya kumpulkan semua, nanti kita bahas. Kita baca dulu ya. Baik. Kemudian wa awalus safari. Awal perjalanan ialah keluar dari dinding batas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Nah, ditulis saja Bu nanti pertanyaan. Dan dari bangunan kota. Adapun awal apa salah satunya Pak Ustadz yang dianggap kota? Ada polisinya, ada hakimnya. Kalau hakim mungkin tak setiap desa ada. Yang penting ada KUA-nya, itu sudah termasuk hakim. Ada polisi, ada hakim, ada pasar. Itu yang dimaksud dengan batas dari kota yang akan dihitung. Jadi kalau ibu dari kampung ke kampung yang lain, maka ibu hitung. Kalau kampung ini tak ada pasar, dia ada pasar Pak Ustadz, tapi pasarnya menjadi 2 desa. Maka dianggap batas kota atau batas desa itu 2 desa. Kan ada juga di kampung itu 3 desa baru ada 1 pasar. Jadi syaratnya Bu, ada penegak hukum, ada hakim, ada pasar. Itu yang dimaksud dengan kota zaman dahulu. Jadi kalau ibu keluar dari desa Sainayon, nah Sainayon ini polisinya di mana? Bengkong kan? Berarti antara kecamatan yang dimaksud ini, bukan antara desa. Nah, ini harus penting. Ini kan kriterianya, Bu. Adapun awal perjalanan dari kota yang tidak berdinding tetapi berbatasan dengan laut ialah dengan naik kapal, dan awal perjalanan bagi penghuni tenda-tenda ialah melewati rumah-rumah yang berkumpul. Perjalanannya berakhir dengan sampainya musafir di dinding batas kotanya dan atau bangunannya. Itu kotanya tidak berdinding atau batas. Berarti yang dihitung Bu ghairid duhul wal khuruj. Yang dihitung batas kota yang boleh dalam sholat jamak, sholat musafir itu batasnya nggak dihitung. Jadi kalau ibu batasnya ke Bandara Hang Nadim, Bandara Hang Nadim tidak termasuk batasan, jadi jangan dihitung dari mulai masuk pintu masuk gerbang. Tapi tak terlalu detail, ini kan cuma pembahasan saja. Ibu yang penting kan melakukan perjalanan seperti itu. Kemudian wa biwusuli maudhi'in wal iqamati fi mutlaqan aw arba'ata ayamin sahihatin aw lihajatin la tanqadi illa fil muddatil madkurah wa in kana yatawaqqa'u qada'aha kulla waqtin tarakhasa ila samanati asyara yauman. Batas dari bisa ibu mengkosor itu 4 hari. Ibu misalkan mau balik kampung. Perjalanannya akan dihitung ketika ibu lepas landas dari pesawat sampai datang ke bandara di Sumatera Barat. Apa namanya, Bu? Di Padang apa? Minangkabau Airport ya. Nah, sampai ke Minangkabau Airport barulah itu dihitung ibu 4 hari dari situ. Ibu misalkan kalau dari Batam ingin bermukim di kampungnya seminggu dan jelas ditentukan, itu batasnya cuma 4 hari. Setelah 4 hari ibu tidak boleh jamak atau tidak boleh kosor lagi. Ini kan rukhsahnya. Tapi kalau sudah sampai di sana, kosor itu bisa dilakukan kalau bukan, ada yang tanya. Kalau sampai ke ke kampung, kalau ibu jelas tiketnya seminggu, maka hanya 4 hari ibu boleh sholat jamak. Tapi kalau waktunya senggang, ibu tak usah kosor, ikut sholat yang di sana saja. Ini utamanya. Tapi ibu dianjurkan juga tetap boleh kosor dan boleh jamak. Selama 4 hari. Kecuali, perhatikan baik-baik, kecuali ibu tidak jelas. Tiket belum dibeli. Tiket balik dari kampung ke sini belum dibeli. Karena ibu nggak jelas pulangnya kapan. Banyak acara, Pak Ustaz. Maka yang 4 hari itu tidak menjadi 4 hari. Tapi menjadi samaniyata asyara yauman. 18 hari. Maka selama 18 hari ibu tak usah
bingung-bingung, sholat duhur ini, tinggal jamak. Sama dengan saya ngantar anak saya ke Kediri kemarin. Selama seminggu, saya berpindah-pindah tempat. Karena tidak satu tujuan. Meskipun ditentukan waktunya balik ke Batam seminggu, tapi saya berpindah tempat, kadang Kediri, kadang Tulungagung, kadang Kediri, maka tidak sampai di satu desa saya 4 hari, maka selama itu saya bisa jamak. Tapi ingat, jamaknya itu harus yang bisa dikumpulkan, yang dekat. Kalau duhur dekatnya dengan apa? Asar. Maka asar dengan duhur boleh dijamak. Kemudian maghrib dengan isya, maghrib dekatnya dengan mana? Oh, dekat dengan asar Pak Ustadz. Nanti tak punya teman yang duhur. Nah sebenarnya kalau ikut dekat di maghrib sama asar boleh. Tapi dia tak punya teman duhurnya nanti. Maka rasionya maghrib dengan Kalau subuh dekat dengan mana? Nggak ada jauh. Dari isya jauh. Dari duhur jauh. Jangan membuat aturan sendiri. Oh, jamak Pak Ustadz. Dulu saya punya kawan di pondok pesantren. Bangun tengah malam. Jam 3. Oh, setelah bangun sholat tahajud, ngaji semuanya. Mantap kawan nih. Subuh-subuhnya, rupanya ketiduran bangun. Pagi langsung nyapu. Kamu nggak sholat subuh? Aku sudah jamak dengan tahajud. Tak betul ini. Duhur itu sendi. Jangan coba-coba jamak atau kok. Subuh. Salah kan? Subuh itu sendi. Nggak punya kawan. Maka tak boleh di jamak. Dan kemudian masalah qashar itu separuh dari rokaatnya. Kalau 4 rokaat jadi 2 rokaat diringkas. Yang bisa diqashar duhur, asar, isya. Maghrib kenapa Pak Ustadz? Jangan coba-coba diqashar. 1,5 pula nanti. Tak bisa diqashar. Maka ketika ibu melaksanakan maghrib dan isya, boleh dijamak dan diqashar. Yang diqashar hanya isyanya. Sekali lagi saya sampaikan. Jamak-jamak, qashar ada jamak plus Ibu tinggal pilih. Kalau ibu mau mengqashar isya, tak dijamak, bisa. Ibu melaksanakan sholat asar di qashar saja, nggak dijamak dengan duhur, boleh. Dengan catatan yang tadi, syaratnya perjalanan, kemudian ada darurat, takut dengan musuh, orang kafir, atau sedang dalam memeriksa pasien. Paham Bu ya? Tapi kalau jamak saja silahkan. Jamak saja tidak harus perjalanan. Boleh karena hujan. Hujan lebat. Ibu biasa sholat di depan masjid berjemaah. Tapi karena lebat ibu tak sempat ke sana. Diperkirakan hujan pun dari mulai pagi sampai maghrib. Ibu boleh jamak. Paham? Jadi kalau jamak tidak mesti harus perjalanan. Kalau qashar wajib perjalanan. Dan itu yang ada di surat An-Nisa 101. Makanya saya ulang sekali lagi. Jamak ya jamak, qashar ya qashar, ada jamak dan qashar. Jadi jangan dianggap qashar pasti jamak pasti qashar. Ini salah pemahaman. Makanya saya bilang tadi, min sana corpore sano, pembahasannya ke sana, pengamalannya ke sono. Enggak nyambung guys. Ini penting sampaikan. Nanti praktik detailnya kita langsung ke depan. Nah, karena tidak boleh jeda. Orang jamak duhur dan asar tidak boleh jeda. Selesai sholat duhurnya, masih keliling makan dulu. Nggak boleh. Dijeda dengan iqomat saja. Dan jangan sampai orang yang melaksanakan jamak atau qashar bermakmum kepada imam yang mukim. Kalau makmum yang mukim ikut berjamaah kita, tidak masalah. Karena kita bermakmum kepada orang yang tak sesuai dengan sholatnya. Ada orang sholat sunat, kita makmum. Karena kita sholat duhur, pengen dapat berjamaah, tidak masalah. Yang tidak boleh itu kita adalah musafir berjemaah kepada orang yang mukim, maka kita memisahkan diri. Kita punya tempat berjemaah sendiri. Paham maksudnya? Tapi kalau orang lain mau bermakmum kepada orang yang melaksanakan jamak, monggo, silahkan, masih sah. Baik, lanjut Bu. Sampai selesai dulu. Wala yaksuru haimun wala talibu gharimin aw abikin la ya'rifu mawdi'ahu wala zaujatun wa 'abdun la ya'rifanil maqsidah illa ba'dah marhalataini. Tidak boleh mengqashar sholat orang yang berjalan tanpa tujuan. Kamu kemana? Tak tahulah, aku mencari ketenangan. Cari ketenangan sampai ke Jawa. Enggak boleh. Karena enggak jelas tujuannya. Paham? Atau orang yang mencari yang berhutang padanya. Orang itu berhutang kepada kita. Ibu cari, katanya ada di Palembang. Dicari ke Palembang. Ini tak boleh juga sholat qashar. Kemudian budak yang kabur. Dan tidak diketahui tempatnya. Maupun istri. Suami hilang.
Tak tahu kemana. Katanya ke Jakarta. Ibu cari ke Jakarta, terus ibu-ibu mau kosor. Tak boleh. Ingat, ini kosor ya. Yang tak boleh kok, berarti jamak boleh. Karena kosor ini kan sudah jadi dua, ringkas. Harus jelas. Harus jelas apa namanya alasannya. Karena kosor ini dengan jamak harus tahu ilmunya, salah satu syarat utamanya. Jadi kalau ibu tidak tahu ilmunya, jangan dipaksakan untuk sholat jamak. Makanya harus pelajari dulu ketika ibu dalam perjalanan. Maka mending ibu sholat biasa kodoan. Kalau ibu tak tahu ilmunya. Tapi kalau ibu tahu ilmunya, ustadz-ustadz kiai, maka lebih bagus dan utama melaksanakan kosor dan jamak. Dan itu perintah Allah. Jadi kalau ibu ditengok nanti catat perintah sholat mengkosor itu 101 ayat surat An-Nisa. Ayat 101 surat An-Nisa. Nah itu. Jadi ibu biar tahu urutan turunan ayatnya biar paham. Jadi bukan sekedar hadis saja. Kecuali lebih dari 2 marhalah. Nah, maka di sini ada pengecualian. Ternyata ibu mencari suami yang hilang, boleh kosor, yang penting perjalanannya 89. Nah itu. Jadi kan teka-teki juga ini rupanya. Nah, ternyata ada bahasanya. Baik, syarat kosor yang pertama. Wasyurutul qasri al-ilmu bijawazihi. Syarat-syarat mengkosor sholat ialah tahu tentang bolehnya mengkosor. Syarat ibu mengkosor sholat adalah ibu tahu ilmunya. Kalau ibu tak tahu ilmunya karena ibu nengok rombongan seperti umroh, ya udah ibu pasrahkan sama amir. Itulah pentingnya pembimbing umroh, pembimbing dalam travel, mau ziarah ke wali-wali songo, itu mesti harus pemimpinnya yang paham dengan fikih tentang sholat. Karena itu penting. Jangan sampai di tengah perjalanan kita sibuk nungguin orang yang kencing. Setelah lama kencing masih sholat pula, sholat asar sama masih sholat. Enggak dijamak. Padahal travel sudah menyampaikan, tak usah bingung masalah sholat, kita akan jamak. Sama dengan di Mekah, Bu. Terjadi itu. Karena enggak diingatkan terjadi. Sibuk sholat, tahiyat masjid, sholat, duhurnya nunggu adzan dulu. Sementara kita sudah masuk ke bis. Biasa kan jalan-jalan kita ziarah. Ke Masjid Kuba, ke Jabal Uhud, ke Jabal Rahmah. Itu kan di persinggahan banyak orang lah asik nak kencing lah. Kan tadi saya bilang orang Indonesia kan asik nak mau ke toilet terus. Termasuk saya. Jadi bukan orang lain, saya juga. Rasa-rasanya mau kencing atau tidak. Tapi kalau ibu rasa-rasanya mau kencing mau ke toilet tiba-tiba tak keluar, hati-hati ibu. Banyak minum obat. Kan ada orang rasa-rasanya mau kencing, sampai ke toilet nggak kencing, nggak keluar, sudah nggak keluar. Tapi mudah-mudahan sehat semuanya. Jadi kalau dalam perjalanan mesti harus ada amir, ada ketua yang paham. Jadi tak sibuk nanti Bapak Ibu kita sholat duhur di sini. Nggak perlu. Sebelum berangkat kita jamak. Mau ziarah itu kan. Nah, kan ada travel biasanya ziarah ke Wali Songo. Gitu. Ada kan Bu? Ziarah kemana lah gitu misalkan. Ke Jawa lah. Sekali ngantar anak. Kemudian yang kedua. Wa'ala yaktadi bimutimmin. Tidak menjadi makmum dari imam yang menggenapkan sholatnya. Jangan bermakmum, ibu mau niat jamak tapi bermakmum kepada orang yang mukim di setempat. Ibu datang ke kampung, ibu bermakmum, mau sholat jamak, ibu makmum sama orang yang sholat 5 waktu di kampung itu, tak boleh. Harus sendiri. Kemudian, wala bimaskukis safarih. Dan imam yang diragukan apakah yang musafir. Ibu pengen sholat jamak, tapi langsung mau makmum kepada orang yang ada di masjid. Tapi ibu ragu, ini musafir atau bukan? Jangan. Jadi mending sholat sendirian aja. Kalau ibu berjamaah. Kemudian wa ayyan wiyal qasrah fil ihrami. Hendaklah ia berniat mengkosor ketika mengucapkan takbiratul ihram. Dan perjalanannya berlangsung terus sejak awal sholat hingga akhirnya. Wa ayyadu masafaruhu min awalis sholat ila akhiriha. Syarat yang ketiga adalah ibu niat ketika takbiratul mengkosor. Nanti papannya nggak ada ya? Oh, ada papannya. Nanti kita tulis. Ya, nanti Bu. Kita tulis niatnya. Nawaitu. Kok nawaitu? Usolli fardhu dhuhri. Qasran lillahi ta'ala. Kalau qasar saja. Kalau jamak. Usolli fardhu dhuhri majmu'an lil asri. Majmu'an lil asri takdiman. Jam'ah takdimin. Fardhu lillahi ta'ala. Itu nanti Bu. Nanti saya tulis. Wa yajusul jam'u bainal asraini wal isya'aini takdiman wa ta'khiran. Boleh menjamak, menggabung antara duhur dan asar, maghrib dan isya
baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau takdim berarti di awal. Duhur sama asar dilaksanakan di waktu duhur. Tapi niatnya jam'an takdiman. Usalli fardhu duhri majmu'an ma'al asri jam'ah takdimin fardhu lillahi ta'ala. Saya niat sholat duhur digabung dengan sholat asar, jamak takdim. Takdim itu awal karena dilaksanakan. Sholat ibu, kalau jamak saja, ibu sholat 4 rakaat duhur, setelah itu baru sholat asar di waktu yang sah, dijeda dengan iqomat saja, bukan dijeda dengan makan atau ke toilet atau ambil wudhu. Makanya pastikan ibu jangan batal wudhu. Itu syaratnya. Kemudian watarkuhu afdalu illa liman wajada fi nafsi karuhatal jam'i aw syakka fi jawazihi. Akan tetapi meninggalkan jamak itu lebih utama kecuali bagi siapa yang merasa dirinya kurang suka menjamak atau ragu tentang bolehnya jamak. Nih perhatikan. Lebih baik ibu meninggalkan jamak, tak usah jamak-jamak kalau ibu membingungkan. Mau jamak masih nelpon ustadznya kebetulan tak ngangkat. Apa bu? Iya, kodok saja. Jadi maksudnya kalau ibu membingungkan, tak paham dengan jamak, maka hari ini kita bahas bersama-sama. Ibu harus paham semuanya ya. Nanti setelah ini saya bacakan dulu semua. Biar nggak bingung. Kalau ibu tak tahu, ibu jangan paksakan jamak. Karena lebih utama meninggalkan jamak. Jadi caranya hati-hati. Kalau ibu tak paham-paham dengan masalah praktek jamak dan qashar, ibu hati-hati saja. Mending ibu sempurna sholat duhur saja dari rumah. Setelah itu nanti kodok saja. Kalau bisa sholat di pesawat, sholat di pesawat. Kan udah saya jelaskan kan, tak ada air. Bisa sebenarnya air itu kan 200 mm bisa wudhu. Dalam keadaan darurat di pesawat itu kan di kerannya pelan-pelan. Sama dengan ketika umroh pelan-pelan. Kalau tak mau dengan pakai air di pesawat, pakai tayamum. Praktik tayamum sudah kan? Videonya sudah. Jangan pula lupa. Luap Ustaz. Makanya sering-sering kunjungi akun TikTok ngurutin saya ini. Tengok lagi, gitu kan ada udah tayamumnya. Oke, paham Bu ya? Jadi mending meninggalkan jamak daripada Nah ini udah jelas, ibu tandain itu. Ternyata sunnahnya pun lebih baik meninggalkan jamak. Kalau ibu bingung dan tak paham. Kemudian syarat-syarat jamak takdim ada 4. Wa syurutut takdimi arba'atun al-bada'atu bil ula. Syarat jamak takdim melaksanakan sholat di awal, duhur, asar dilaksanakan di duhur, maghrib, isya dilaksanakan di waktu maghrib. Syaratnya ada 4. Pertama, wa niyatul pertama al-bada'atu bil ula, memulai dengan sholat pertama. Berarti ibu lebih yang pantas untuk melaksanakan sholat takdim harus didahulukan sholat duhurnya dulu, bukan asarnya dulu di waktu duhur. Yang kedua, berniat menjamak walaupun bersama salam. Wa niyatul jam'i walau ma'as salam. Niat jamak meskipun bersama salam. Ibu lupa tak niatnya, ibu dalam niat bahwa ibu melaksanakan jamak. Tapi ternyata di tengah perjalanan ibu ragu. Kayak mana aku niatnya itu? Kok banyak kali tadi? Tak sempet. Tapi ibu paham kalau ibu lagi jamak takdim, maka tak masalah sampai pun salam pun ibu ingat, ya udah aku ini kan jamak takdim. Aku ini kan lagi jamak duhur dan asar, maka sah. Itu maksudnya. Jadi niat jamak meskipun dengan salam. Dilakukan berturut-turut wal mulatu bainahuma, tidak boleh ada jeda. Jedanya dengan iqomat itu sudah ada di sini. Wal mulatu bainahuma. Kemudian wa dawamu safari ilal ihrami bitsaniyati. Perjalanannya berlangsung hingga mengucapkan takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Maksudnya dalam masa perjalanannya tetap terjadi, bukan cancel, nggak jadi. Ibu sholat jamak, tapi rupanya ditelepon sama suami, anaknya sakit, nggak jadi kan, cancel. Maka ibu tidak sah jamaknya tadi. Jadi sempurnakan aja sholat. Jadi dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, ibu dalam posisi statusnya melakukan perjalanan. Kalau ibu tidak jadi cancel perjalanan, maka tidak sah jamaknya itu. Jadi sholat sempurna saja. Ini maksudnya. Paham sampai di sini? Nanti kita tanya. Biqadri rokaatin, meskipun sudah 1 rakaat dilaksanakan. Jadi ibu sudah melaksanakan 1 rakaat, tapi ditelepon sama suami, pas selesai ditengok HP-nya di WhatsApp, mama jangan pergi. Anakmu kambuh sakitnya panas, balik lagi, tak apa-apa. Tiket hangus tak masalah. Ibu balik ke rumah, maka sholat tadi tak terjadi jamak tadi. Ibu sholat lagi, sholat yang sempurna. Disyaratkan lagi, wadaw musafar ila tamamiha wa illa saratil ula qadaan.
Disyaratkan dalam jamak takhir berniat sebelum keluarnya waktu sholat pertama. Walaupun sekedar 1 rakaat. Ibu pastikan kalau melaksanakan sholat jamak takdim, duhur dilaksanakan, duhur dengan asar dilaksanakan di waktu duhur, pastikan ibu perjalanannya itu sempurna. Jangan sampai kembali naik mobil, balik lagi. Itu kan tak sempurna sampai ke tujuan. Maka kalau keluar waktu, sholat duhurnya tadi qadha. Dan tidak dosa. Jadi maksud di sini, wadawamus safari ila tamamiha. Perjalanan menuju, misalkan ibu naik bus, perjalanan menuju Medan ke Aceh, betul-betul sampai ke Aceh. Kalau di tengah perjalanan balik, meskipun sudah jauh perjalanannya, itu tidak berlaku lagi. Karena tujuan ibu ke Aceh, ternyata enggak ke Aceh. Nah ini juga termasuk salah satu perjalanannya sempurna. Maka sholat yang dilaksanakan jamak takdim itu tak perlu lagi jamak. Jadi qadha saja. Kalaupun memang sudah keluar sholat duhur, ibu qadha sholat duhur. Karena tidak sesuai dengan syaratnya tidak terpenuhi. Wa yujusul jam'u bil matori. Boleh jamak karena hujan. Perhatikan Bu, itu ditandai nih Bu. Iya, jamak, bukan qashar. Mengumpulkan sholat asar dengan duhur boleh karena hujan. Karena ibu sudah terbiasa berjamaah di masjid itu. Rupanya ketika ibu mau keluar, tak sempat, hujannya lebat sampai diperkirakan sampai asar. Jamak silahkan, tak masalah. Karena hujan. Dan hujannya betul-betul bukan hujan hanya gerimis. Ini yang dimaksud di sini motornya adalah sampai membasahi badan. Seandainya ibu pakai payung, masih tetap kena. Jadi ini dalam keadaan darurat. Dan perhatikan baik-baik, bukan qashar, jamak. Qashar itu kan ringkas 2 rakaat, bukan qashar, tapi jamak. Jadi kalau ibu menjamak sholat, tak ada perjalanan, boleh. Ini dalilnya. Tapi kalau qashar, wa idza darabtum fil ardi, nah itu baru di surat An-Nisa 101. Falaisa 'alaikum junahun an taksuru bis shalah. Minas shalah, an taksuru minas shalah. Mana? Sampai mana tadi? Bagi siapa saja liman sholat jama'atan fi makanin ba'idin, yang terbiasa sholat berjamaah di tempat jauh dari rumahnya. Ya, silakan Bang Isa. Dan terganggu oleh hujan di jalannya. Kalau ibu tidak terbiasa berjamaah di tempat jauh, enggak berlaku. Yang boleh jamak meskipun tak perjalanan, ibu terbiasa sholat berjamaah sampai 1 kilometer. Ketika ibu mau sholat hujan lebat deras, maka ibu boleh jamak. Zuhur sama asar. Tapi kalau ibu memang istiqomah sholat berjamaah. Kalau enggak, ya sholat biasa. Jangan pula ibu buat-buat ini. Oke. Sudah selesai. Silakan ibu. Pertanyaannya.